Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kita masuk dalam minggu kedua di bulan Juni. Saya ucapkan shalom kepada para jemaat. Biarlah pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita semua bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Biarlah kerinduan kita di dalam ibadah ini, Bapa, bisa mengobati rasa rindu kita yang saat ini kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja ini. Saya berikan waktu sejenak kepada jemaat untuk kita bersaat teduh sejenak. That is who
my God, that is who you are. Kepada setiap jemaat, masuklah di dalam penyembahan. Rasakan hadirat Tuhan. Percayalah bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Pagi hari ini, dimanapun Anda berada, Ia hadir. Rasakanlah hadirat. Buka hatimu, buka hatimu. Rasakan hadirat. Urapannya ada di dalam diri kita. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when. You never stop working. Even when. And I believe when I cannot see it, you're working. But you're still working. And never I stop. believe. You never stop Yes, Lord. working. You never stop. You never stop working. Even when. Even when I don't see you working. Even when I don't see you working. You never stop. You never stop working. You never You stop. are You never Waymaker. stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it again. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You live up. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Terus masuklah ke dalam penyembahannya, Yesus. That is who you are. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Mu. Naikkan penyembahan-Mu. Naikkan penyembahan-Mu, Yesus. Hanya Dialah saja yang layak untuk kami tinggikan. Kami agungkan. Yes, Tuhan. Angkat suaramu, naikkanlah penyembahanmu kepada Tuhan, sebab Dia sajalah yang layak. Yes, Tuhan. Pujilah Engkau di tengah-tengah kami. Ku puji Engkau, ku tinggikan Engkau, Yesus. Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kau Yesus. Dan aku percaya kepadamu. Meski kami tidak melihat, kami tidak mendengar, tapi kami tetap merasakannya. Kami tahu bahwa Engkau tetap bekerja. Mari kita naikkan penyembahan kita. Yes, Lord. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Puaskan hatimu, puaskan hatimu.
darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. More gently, please. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Ya Tuhan, kami tahu dan kami percaya Bapa bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami merasakannya. Kami merasakan hadirat-Mu saat ini Bapa. Di dalam ibadah di pagi hari ini Bapa. Biarlah kami semua yang saat ini menyatukan diri kami, hati kami di dalam ibadah ini Bapa. Engkau yang pakai, Engkau yang mendengar setiap nyanyian-nyanyian sorak-sorai kami yang hanya kepadamu Bapa. Dan mari setiap jemaat yang siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini bersama-sama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada pada pagi hari ini, tapi kita akan menyatukan hati kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya. Tuhan Allah yang besar hadir di tengah-tengah kita. Bersama saya katakan dari awal, ceritakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara seluruh bangsa. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Maha besar Kau Tuhan. Katakan dari awal, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara seluruh bangsa. sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
Berikan tepuk tanganmu yang terbaik, sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sebab Dia yang memberikan kemenangan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan. Saya undang jemaat tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Bersama saya katakan, tak ada banyak waktu. Ada banyak waktu yang jangan pekerjaan besar menunggu ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berat. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab tidak ada banyak waktu. Ada banyak dan jangan lelai. Pekerjaan besar menunggu ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berisak. Sebab kita akan berlari. Pada tujuan Panggilan apa? panggilan surgawi. Bersama-sama lebih semangat lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Lebih dan lebih lagi. Biarlah rohmu Bebaskan dirimu. dan Rasakan kuasanya. Tuhan. Hadiratnya. Biarlah Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sebab Dia Tuhan Yesus, Raja yang Maha Kuasa. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Dia sajalah. Let's go. Saya percaya bahwa kita dipuaskan pada pagi hari ini Amin. melalui pujian-pujian yang kita naikkan. Amin. Biarlah surga bergetar oleh setiap nyanyian yang telah kita naikkan tadi. Mari saya persiapkan, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Persiapkanlah hatimu. Yes. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku
hidupku, jadi lembah yang bermata air. Bersama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Nyanyikan lagu ini dari awal. Bawaku ke gunung kudusmu, tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu, Kau sumber pengharapanku. Engkau yang ubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Maka kami naikkan kepadamu. Saat itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Dan maka kami memujimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab tidak ada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. ya Tuhan. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu kami memujimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab tiada yang dapat memisahkan, Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. naikkanlah dalam lebih sungguh-sungguh Sebab lagi. itu ku Ya Tuhan, memujimu, Engkau tapi inilah Allahku, nyanyian kami hanya untuk menyenangkan. Ya Tuhan, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. sebab hanya Yesus sajalah. Yesus, kemuliaan bagimu. Hanya Engkau sajalah. Yesus, kemuliaan bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kiranya Tuhan menyertai
Tuhan memberkati selama-lamanya. Pagi hari ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita percaya di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan pun masih ada cara lain di mana Tuhan memberikan hikmat pada kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini adalah pagi yang keberkatan di mana Engkau ada rencana dan kehendak yang begitu indah untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu berfirman melalui lidah bibir hamba-Mu, sebab Tuhan hamba-Mu hanya alat-Mu saja. Kami percaya bahwa Engkau akan ya Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, pagi hari ini kita akan melihat satu tema firman Tuhan. Doa sebuah aksi memberi diri. Ada orang bertanya pada saya, bagaimana sih berdoa? Ada yang menjawab, ya berdoa ya kita bicara seperti biasa aja lah. Tetapi berdoa itu bukan sekedar bicara. Di dalam berdoa itu ada hal-hal yang sangat penting atau hal-hal yang utama. Sebab itulah ketika Yesus ditanyakan, ya, bagaimana kami berdoa. Maka Yesus hanya mengajarkan begini. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saya cukupkan sampai di situ dulu sesuai dengan tema yang akan saya utarakan. Ditekankan pada ayat yang ke-10. Ya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini. Jadilah kehendak-Mu. Memang benar Tuhan Yesus pernah bilang, mintalah maka akan diberikan. Ya, mintalah dalam namaku maka Bapakku akan menjadikannya bagimu. Tetapi ingat, masih banyak juga atau lebih banyak doa macam begitu yang gagal. Kok saya udah berdoa bahkan bulanan, bahkan tahunan, kok enggak pernah ada jawaban. Saya pernah bergumul satu hal itu sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Sebenarnya saya kurang peka. Tuhan sebenarnya udah menjawab. Tetapi saya kurang peka. Karena itulah kadang-kadang usaha kita ini membuat kita itu capek. Kadang membuat kita itu putus asa. Kadang membuat kita itu ya jadi lemah. Bahkan kita akan berpikir, kenapa Tuhan tidak mendengarkan aku? Kenapa? Apakah dosaku ya Tuhan? Dan kemudian kita banyak berpikir, kita banyak menganalisa jalan hidup kita. Ya, dan kebanyakan juga kadang-kadang ada kekeliruan besar terjadi. Nah,
Sebab itulah Tuhan Yesus hanya mengajarkan doa Bapa kami. Yang saya tekankan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mempraktekkan doa ini ketika dia diperhadapkan pada satu masalah yang begitu besar. Masalah apa? Ada kehendak Bapa. Tadi kan kita baca, jadilah kehendakmu. Dan ternyata Tuhan Yesus diperhadapkan satu kehendak Bapa yang harus dia sendiri menjadi korban. Dia sendiri menjadi korban. Karena itulah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 40 sampai 44, di sana dikatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Wah, ini berat kan? Yesus harus diuji untuk menggenapi apa yang sudah diajarkannya. Dikatakan tadi dalam ayat 10 Matius pasal 6, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Bapa di surga. Nah sekarang Yesus diperhadapkan kepada satu penggenapan kehendak Bapa. Dan tentu saja kehendak Bapa itu kadang-kadang bertentangan sama daging kita. Bertentangan sama daging kita. Kalau kita pikir lebih mendalam lagi, sebenarnya tidak ada kehendak Bapa yang bertentangan dengan kepikiran, dengan daging kita. Tetapi kita kurang mengontrol daging kita. Kita selalu memanjakan daging kita. Kita selalu mengikuti kehendak daging kita. Nah, karena itulah Yesus mulai menggenapi. Di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jangan takut. Dalam kita merasa tidak ada kesanggupan untuk menjadi alat penggenapan kehendak Allah, kita yakin Tuhan pasti akan mengirimkan penolong. Tuhan akan mengirimkan penolong. Jangan terlalu mengharapkan, ada malaikat dari surga turun, dari langit turun, begitu. Tidak. Bisa itu melalui nasihat yang kita terima dari istri atau suami kita, atau dari anak-anak kita. Itu bisa, nasihat itu bisa datang dari mana saja. Dari mana saja. Sehingga kita mendapatkan kekuatan kembali. Ya. Ia sangat ketakutan, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Manusiawi. Ya, manusiawi. Makin beratnya beban, makin rajinnya, atau kata orang Benteng, makin getol kita berdoa. Itu udah pasti. Ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi setelah mendapati mereka sedang tidur karena duka cita, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Intinya dalam doa tadi bahwa Yesus berusaha untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Kembali pada Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu. Ya. Secara teori, kalau kita ditanyakan, ada amin saudaraku, pasti kita akan menjawab amin. Tapi nanti dalam prakteknya inilah yang sulit. Buktinya, Yesus keringatnya itu sampai menetes seperti darah. Perjuangan yang tidak ringan. Kehendak Bapa untuk daging itu sulit sekali diterima. Hanya kalau Bapa di surga mengirimkan rohnya, akan memberikan kekuatan sama kita. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 ada dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ini untuk bisa kita menerima penggenapan dari Matius pasal 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu. Polanya ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Itu yang tercantum dalam Roma 11 ayat 36. Hidup manusia adalah sebuah lingkaran yang berawal dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah. Ini dia. Dan kalau ini sudah bisa dipraktekkan, maka kita ini adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mengatakan jadilah kehendakmu Bapa di surga. Arah lingkaran ini sayang sekali, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berubah menjadi dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Keterbalikan arah itu telah menghasilkan segalanya adalah bagiku. Nah, manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai fokus atau tujuan final, tujuan akhir dari segala sesuatu. Persis saat kita berkaca, bercermin, minat kita sama sekali bukanlah kepada cermin itu. Karena yang ingin kita lihat adalah diri kita sendiri. Saat kita berdoa, sebenarnya sangat kecil sekali tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Lebih dominan adalah kenapa saya berdoa? Ya, karena aku mau, aku sembuh. Karena aku mau, aku bebas daripada kekurangan. Karena kenapa aku berdoa? Karena aku ingin ya dapatkan satu tugas yang istimewa dan sebagainya. Jadi semuanya itu berfokus pada aku dan aku. Demikian juga tindakan kita terhadap segala sesuatu. Allah, manusia dan alam selalu kita ukur dengan ukuran minat. Kesenangan, kepentingan, kenyamanan, kepuasan, keuntungan, keharmonisan, dan kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita akan menyatakan diri kita puas kalau itu sudah ya memenuhi selera kita. Memenuhi selera kita. Coba saja, ya, saya pernah diundang atau diminta untuk berdoa seseorang yang sakit. Nah, saya berdoa, doa saya hanya sederhana saja. Bapak, jadilah kehendakmu. Apabila penyakit ini dapat engkau sembuhkan, mau engkau sembuhkan, izinkanlah dia hidup terus. Tetapi kehendakmu yang jadi dalam segala perkara. Saya pulang, saya dapat kabar meninggal. Iya, sampai anak saya Benyamin bilang gini, jangan didoain sama papi lu. Ya, berapa orang didoain meninggal. Saya tidak mau berdoa, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tanya dulu, rencana Tuhan itu, kehendak Tuhan itu apa? Iya, kalau begitu caranya nggak ada yang mati, ya, nggak akan ada yang mati. Ya, seperti saya sudah katakan, papa mertua saya, wah datanglah itu, beberapa pendeta, dalam nama Yesus jangan gentar, dalam nama Yesus pasti sembuh. Begitu dia habis berdoa mati. Nah, kemudian timbul satu keraguan dari orang-orang yang kurang kuat imannya. Bagaimana ini? Bagaimana? Ya, jadi kalau kita berdoa, biarlah pertama-tama muliakanlah dulu Allah. Kita mesti tetap berpegang pada kedaulatan Allah. Lalu kita katakan kehendakmu ya Bapa yang jadi. Bukan kehendak kami. Hidup ini, hidup di dalam Yesus ada untung. Mati di dalam Yesus juga untung. Jadi hidup ini sebenarnya tidak ada ruginya. Ya, tidak ada rugi. Hanya itu saja resep saya sehingga saya bisa puluhan tahun bisa melayani Tuhan. Hanya itu. Kalau ukuran jasmani itu bisa bosan orang, ya. Itu aja. Alkitab itu cuma itu aja. Kok nggak ada jilid 2, nggak ada jilid 3? Ya. Nah, baik kita lanjut. Dengan kata lain segala sesuatu dalam hidup kita, dalam hidup ini kita pandang hanya sebagai alat untuk melayani kepentingan kita. Jujur aja lah, ya, semuanya akan baik kalau itu baik juga buat kita. Nah, kenapa ada orang tersinggung? Karena nggak bisa menyenangkan hatinya, nggak bisa memuaskan keinginannya.
kehidupan yang serba demi diri sendiri ini begitu alamiahnya mewarnai kehidupan kita. Ya, suatu hari kita menerima telepon dari atasan kita. Suami istri ini, bos kita ini punya rencana mau menginap di rumah kita 1-2 malam. Nah, oke, diterima. Lalu terjadilah kesibukan. Suami istri mulai beres-beres, bersih-bersih. Kita bertanya, menurut saudara rumah yang dirapikan itu demi siapa? Ya. Sebenarnya kesibukan kita merapikan rumah itu sama sekali bukanlah demi kepentingan agar tamu kita bisa menikmati ruangan yang rapi dan nyaman. Enggak. Minat utama kita adalah supaya dia mempunyai kesan yang baik tentang kita dan rumah kita. Terus kembali lagi. Kita. Kenapa hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan gemar kalau dia itu berdoa dalam nama Yesus sembuh? Kenapa itu gemar? Ya. Kenapa itu? Itu bisa memuaskan dirinya. Dan itulah cara lebih mudah untuk lebih populer. Saya seringkali ajarkan bagaimana bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Enggak susah kok, enggak susah. Jadilah sesuai imanmu. Itu intinya. Jadi bukan urusan Tuhan, tapi jadilah sesuai imanmu. Ya. Tuhan mau sembuhkan, kalau kita nggak mau ya nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Ya. Artinya kita bisa saja menolak, kita bisa saja kurang percaya dan sebagainya. Doa yang berpusat kepada diri sendiri itu pasti akan gagal. Diajarkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Ya. Kalau kita mengingini sesuatu, kita tidak memperolehnya. Lalu kita membunuh, kita dengki, syirik dan sebagainya. Ya. Mungkin kita berdoa tapi doa kita itu salah. Ya. Mana doa yang paling baik? Tadi kembali ke dalam Matius pasal 6 ayat pasal 6 tentang doa Bapa kami. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa ternyata doa pun tidak luput dari pengaruh hidup kita yang serba demi diri sendiri itu. Pertimbangan kita untuk berdoa atau tidak berdoa adalah apa baiknya untuk aku. Ya. Perlukah aku berdoa? Kalau aku berdoa apa untungnya? Kalau aku tidak berdoa apa untungnya? Ya. Bahkan seorang anak Tuhan yang udah cukup lama, ketika ada hamba Tuhan berkata, berdoa bro. Ya. Kamu enak bilang, saya sudah berdoa ini 3 tahun lebih. Ya. Tetapi mana jawaban Tuhan? Mana jawaban Tuhan? Ya. Saya ingatkan bahwa Tuhan selalu menjawab akan doa kita. Tapi kita kurang peka. Di mana saat Tuhan menjawab? Kita kurang peka. Kenapa itu? Ya, sebab kita itu selalu berpikir, apa untungnya bagiku? Apa yang akan aku peroleh dari berdoa? Semua penuh dengan aku dan aku. Maka ketika berdoa, minat utama kita adalah kepada kepentingan kita sendiri. Ada orang tua bilang begini, ya, ini untuk ibu-ibu yang melahirkan. Saat di dalam kesakitan melahirkan baru ingat sama ibunya. Aduh ibu, aduh. Nah baru ingat dia. Ya, selebihnya dia belum tentu ingat demikian rupa. Maka kita berdoa. Minat utama kita adalah kepada kepentingan kita sendiri. Baik untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya supaya dapat anak, supaya dapat harta, supaya ada kesehatan, supaya persoalan selesai. Yang kedua, atau sebaliknya, supaya tidak celaka, ya, supaya tidak sial hidupnya, supaya mendapatkan pasangan yang tidak buruk. Nah ini dia, supaya cuaca baik. Kalau mau Natalan saya hanya berdoa gini, Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Ya. Termasuk cuaca pun Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan.
Ya. Jarang sekali hujan waktu Natal. Kalau tuh hujan setelah mereka itu bubaran. Wih, sakti juga doanya. Enggak. Doanya enggak sakti. Tetapi kita bilang Tuhan saja yang punya kehendak. Ya. Kita datang kepada Allah dalam doa kita yang senantiasa kelaparan akan apa yang kita ingin agar Ia sediakan. Ya, atau Ia lakukan bagi kita. Hai Roh Kudus, sembuhkanlah dia. Wih, enak aja. Tuhan diperintah, Roh Kudus diperintah. Kita mau belajar lebih luas lagi. Ya Bapak, jika kehendak-Mu, saya percaya dia pasti sembuh. Di Cisauk, satu kali setelah kebaktian, saya dapat kabar ada seorang anak Tuhan sudah sebulan lebih tidak bangun dari pembaringan. Dan sudah 1 minggu lebih tidak enak makan, sulit makan. Tuhan memakai hamba-hambanya. Hambaku jangan takut, aku yang kirim engkau. Aku mau sembuhkan dia. Ya udahlah. Saya berpikir kalau Tuhan yang mau sembuhkan ya udah. Ya. Lalu apa yang jadi? Ketika berdoa, saya hanya katakan Tuhan sesuai dengan apa yang kau rencanakan, sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah pada saat ini. Enggak panjang doanya. Setelah habis berdoa, saya enggak berteriak-teriak, saya enggak tengking itu setan. Kasihan amat, orang enggak enak makan setan yang tengking. Ya. Jadi setelah berdoa, ya, saya bilang, bangun dan makan. Dia bangun dan makan. Dan puji Tuhan, karena hal itulah dia di kemudian hari jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan memberkati pelayanannya. Ya. Jadi karena itu bukan asal saja. Ada juga yang minta doa, didoakan, sembuh. Ya. Dia bilang, Om kalau saya sembuh saya mau udah Om. Ya. Ini kerasukan ini, roh harimau. Udah begitu. Ya. Saya berserah sama Tuhan, saya katakan Tuhan tidak ada satu kekuatan roh lain selain Roh Kudus-Mu Tuhan yang sanggup untuk mematahkannya. Dan akhirnya dia tenang dan dia bersaksi dia mau ikut Tuhan, dia mau ikut Tuhan. Tapi apa jadi? Ya, udah sembuh? Enggak lagi. Wah, bagaimana Om? Ya itu pilihan dia. Manusia hidup itu punya pilihan sendiri. Itu pilihan dia. Udah dikasih sesuatu yang bagus, dia nggak terima, ya udahlah. Udah. Ya. Resikonya juga tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Doa yang mengutamakan keinginan sendiri membuat kita mengevaluasi. Ya. Doa kita benar apa enggak ya? Nah, kalau misalnya gagal, doa kita benar apa enggak? Bukan itu saja, tetapi kita juga mulai mengevaluasi apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Apa Tuhan udah nggak sayang lagi sama aku? Ya, apa? Panjang sekali, panjang. Makanya seringkali kita jadi lemah. Ada doa yang berpusat kepada Allah. Kalau tadi berpusat tuh kepada minat kita. Dan jangan main-main, itu benar-benar udah mendominasi kehidupan kekristenan. Baik hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Berdoa kalau ada maunya. Berdoa hanya untuk kepentingan sendiri. Tapi mari kita mempraktekkan apa yang Yesus katakan. Dan Yesus sudah mempraktekkan sendiri. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada doa yang berpusat kepada Allah. Dalam Injil Matius nadanya sama juga. Ya. Matius pasal 26. Iya. Di sana persoalannya sama ketika di Taman Getsemani juga. Ayat 36 ya. Yesus berdoa begini. Kita bacanya ayat 42 saja. Iya. Lalu pergilah Yesus untuk kedua kali dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Tadi yang pertama, Bapa, lalukanlah kalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi ini yang kedua, ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, Bapa,
jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Nah, berarti dia udah tahu ada jawaban tidak dari Tuhan. Tadi kan, Bapa, jika engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Jawaban Tuhan tentu tidak. Saat itu Yesus peka sekali. Makanya Yesus bilang, Bapa, ya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini dia. Ya. Sebenarnya inilah doa yang paling mudah, doa yang paling benar di dalam firman Tuhan. Ya. Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oh, berat kalau gitu tuh, berat. Ya, mau berat mau enteng itu urusan kepercayaan kita sama Tuhan, penyerahan kita sama Tuhan. Emang enteng ikut Tuhan. Yesus saya pikul salib itu susah payah. Lah kita sekarang udah tinggal begitu saja. Kalahkan akumu, kalahkan akumu. Itu kita nggak bisa. Ya, maunya kalau doa itu diikutin terus ya, diikutin terus. Keinginan kita bisa menyeret kita kepada sesuatu yang tidak baik. Allah tahu mana yang baik. Allah tahu mana yang berakibat fatal buat kita. Ya. Jadi kita lihat sesungguhnya dalam doa di Taman Getsemani ini Yesus begitu peka. Dia tahu Bapaknya menolak. Ya, Bapak, jikalau engkau mau ingin cawan ini lalu daripadaku, nah dengan kata lain itu bisa dilakukan. Ya. Tapi seakan-akan Tuhan jawab tidak. Sebab doa itu ada jawabannya. Ya, tidak, atau tunggu. Ya, tidak atau tunggu. Maka kata Yesus, ya kecuali aku meminumnya, apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Ya, ini dia. Kita boleh lihat. Itu berarti ketika Tuhan berkata tidak, sama sekali bukan karena Tuhan tidak menyertai, Tuhan bukan tidak mencintai, atau menolak kita. Sesungguhnya ada satu rencana yang begitu indah di dalam diri kita. Ada satu rencana yang indah dalam diri kita. Sesungguhnya yang sering kali terjadi adalah kita sendirilah yang menolak kehendaknya dan tak menjawab permintaannya. Ini satu hal. Dalam kita berdoa itu terjadi satu hubungan. Ya. Ada permintaan dari kita dan ada permintaan dari Tuhan. Kita berdoa, Yesus berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Itu permintaan Yesus. Lalu Tuhan menjawab, permintaan dari Tuhan, tidak. Maka Yesus bilang, ya kecuali aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu. Cobalah kita mulai praktikkan doa macam begini. Maka genaplah apa yang Tuhan sudah kehendaki. Hidup kita tidak akan kekurangan, hidup kita akan selalu mendapatkan damai sejahtera. Hidup kita akan terpelihara oleh Tuhan. Sebab inilah jalannya. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan jadi. Ya, saudara kita katakan insya Allah. Ya memang benar. Semuanya itu ya biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Ya. Kita harus mendahulukan kedaulatan Tuhan. Tadi kan dalam doa Bapa kami bagian atasnya. Bapa kami yang di surga. Ya, ada dikatakan apa lagi? Ya, kita ulang kembali. Lihat di sini. Matius pasal 6. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini yang harus kita lebih utamakan, kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Ya, Bapa kita yang di surga, supaya namanya kita kuduskan juga. Ya. Dan datanglah kerajaannya. Datanglah kerajaannya. Di suratan Paulus ada dikatakan, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebenarnya enggak usah nunggu nanti. Sekarang kita sudah hidup di dalam kerajaannya. Ya. Harus bahkan kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Kita hidup di dalam sejahteranya Allah. Dan kita boleh hidup di dalam naungannya Allah. Lihat lebih lanjut. Kita ingat, perhatikan air selalu mengalir ke tempat yang paling rendah. Kita harus belajar ya, punya rendah hati.
menjunjung tinggi kedaulatan Allah. Sehingga kita bisa menerima kejadian-kejadian yang dunia bilang suek atau sial. Apapun kata orang, aminkan saja. Ayub kehilangan kesehatannya, anak-anaknya, namun akhirnya yang mengambil rezekinya. Perhatikan baik, bagaimana Ayub, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Maka dia yang sudah kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, ya, bahkan dia sendiri sakit. Semuanya pada akhirnya Tuhan pulihkan. Pada akhirnya Tuhan pulihkan. Ya. Yesus bisa kuat melaksanakan rencana Bapaknya hanya karena ia bisa menerima apa yang diinginkan Bapaknya. Jadi kita mau belajar menerima apa yang diinginkan oleh Bapa di surga. Kita baca ayatnya sih gampang. Jadilah kehendak-Mu itu gampang. Tapi kita belajar menerima. Ini sebenarnya kehendak Tuhan, permintaan Tuhan. Bukan kita saja yang meminta, izinkan Tuhan juga meminta. Jadilah kehendak-Mu. Ya. Jadi doa kita harus berpusat kepada Allah dan bukan kepada kepentingan diri kita sendiri. Kalau saya boleh bertanya, apa yang paling menjadi kepentingan kita? Ya. Kita nggak tahu mana yang paling utama. Hanya paling-paling satu deret itu. Satu deret tulisan. Saya punya kepentingan ini dan sebagainya. Tetapi kita harus belajar bahwa biarkanlah Allah berdaulat. Kita harus menyatukan hidup bersama Allah dengan hidup bagi Allah. Hidup bersama Allah dengan hidup bagi Allah. Hidup bersama Allah itu sudah kita lakukan. Tapi hidup bagi Allah inilah yang susah. Kenapa? Kita masih punya daging. Ya. Dua hal yang Yesus lakukan di dalam doanya di Taman Getsemani. Duduk bersekutu dengan Bapa dan memberikan hidupnya untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Itu. Cobalah kita mempraktikkan ini. Saya rasakan ini doa yang paling enak. Doa yang paling benar yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya. Kalau ini kita lakukan, maka dalam setiap apapun yang terjadi, biarlah itu segala perkara-perkara boleh terjadi, kesibukan-kesibukan boleh terjadi. Tapi di samping itu juga, kita juga tanpa henti minta sama Allah, merenung pada Allah, memuja Allah, mengucap syukur pada Allah. Dan mendapat tuntunannya melalui Roh Kudusnya. Berdoa senantiasa. Jadi berarti kita harus terusan. Bukan 5 waktu lagi, tetapi kita berdoa itu senantiasa. Waktu kita berkendaraan, kita pun berdoa. Bukan berarti kita harus meram, bukan berarti kita harus di sana menyembah Tuhan tuh harus udah gak mikir kiri kanan, bukan. Ya. Di sana kita mau terus lakukan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadirat-Mu yang membimbing kami Tuhan. Ya. Sehingga kehendak-Mu Tuhan boleh selalu tercurah dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan dan saya akan tutup dengan doa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti daripada berbicara, namun hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus bekerja, terus berkarya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan terutama firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh terus membangkitkan kami, terus membawa kami kepada kedewasaan bahwa Tuhan, kami tidak berdoa hanya berdasarkan minat kami, berdasarkan kepentingan kami. Bahwa Tuhan, hidup ini adalah berkisar dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah. Bukan dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Bukan. Biarlah dalam segala perkara Engkau dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada pagi hari ini memberkati kita semua dan dapat menjadi panduan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Sama-sama katakan sekali lagi, ku bersyukur. Hanya padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kan bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah kami, di pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang ada di rumah ya Tuhan, yang turut ibadah dalam live streaming Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, begitu juga Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati dan mengurapi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau demikian jemaat Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerimanya sama-sama katakan amin.